Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tata Jakaria, Widyaswara Utama BPSD Banten. Materi ini adalah penutup dari strategi pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, yaitu tadi atau kemarin kita sudah pernah menyelesaikan masalah terkait dengan teknik moderasi, dan sekarang yang kita tunggu adalah teknik berikutnya dengan Telanstaf. Ya, Telanstaf itu sebetulnya jadi pertanyaan banyak orang ya, kenapa sih harus ada Telanstaf ya? Pertama, Telanstaf itu sebetulnya ada basicnya atau ada dasar hukumnya, yaitu Permendagri nomor 1 tahun 2023 tentang tata nasab dinas pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Di sana sangat jelas bahwa Telanstaf itu adalah disebut dengan telan khusus ya, artinya benar-benar mendapat porsi ya Telanstaf itu. Jadi bukan berarti Telanstaf itu dianggap cuma naskah dinas biasa, dia mendapat porsi yang luar biasa. Nah, Telanstaf paripurna itu salah satu upaya untuk dapat membantu pekerjaan pimpinan, terutama ketika pimpinan menghadapi persoalan. Di sini pimpinan mendapatkan sebuah narasi redaksi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk dokumen, sehingga pimpinan bisa memutuskan apa yang menjadi kewajibannya beliau. Karena simpang siurnya istilah Telanstaf, maka akhirnya banyak yang salah paham ada Telanstaf seperti itu ya. Jadi ada yang mempertanyakan untuk apa menyusun Telanstaf. Jadi untuk apa sih menyusun Telanstaf? Ada juga beranggapan bahwa Telanstaf itu katanya untuk mengira bahwa naskah dinas biasa dan rutin yang bisa kerjakan oleh setiap orang. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa Telanstaf itu adalah menelaah staf gitu ya. Ini ada yang lebih ekstrim, adalah ada yang berpikiran bahwa Telanstaf itu adalah seolah-olah menjadi halangan untuk membuat orang tidak nyaman, macam-macam lah. Jadi, tapi saya maklumi semuanya itu. Jadi sebenarnya apa sih Telanstaf itu ya? Telanstaf itu sebetulnya dalam menurut Permendagri nomor 1 tahun 2023 yaitu berisi analisis pertimbangan. Nah, di sini bagaimana kita memberikan masukan pada pimpinan untuk memberikan pertimbangan sehingga pendapat yang bersifat saran dan secara sistematis tadi bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pimpinan, sehingga pimpinan lebih mudah memutuskan, karena kan di situ sudah banyak cara-cara atau solusi-solusi alternatif untuk pimpinan. Nah, mengapa sih timbul persoalan yang paling besar di sini? Mengapa Telanstaf itu dibutuhkan? Karena kita perlu tahu ya bahwa apapun yang diambil oleh pimpinan dalam bentuk keputusan itu apabila keliru, maka konsekuensinya adalah akan berdampak kepada aspek hukum. Bayangkan ya, pimpinan kita ini tidak tahu persis tentang teknis, tetapi kita paksakan untuk memutuskan sesuatu yang bersifat teknis gitu. Nah, kita sebagai bawahan punya kewajiban untuk meyakinkan pimpinan dengan membuat Telanstaf tadi itu, yaitu bentuk dokumen di dalamnya ada narasi yang bersifat syarat dengan regulasi, syarat dengan standar operasi prosedur dan sebagainya. Nah, oleh karenanya sebagai ASN yang profesional butuh ini ilmu ini, karena memang setiap orang melihat satu keilmuan itu terkadang hanya dari sudut pandangnya gitu ya, sehingga kalau orang yang paham tentang teknik yang disebut dengan teknik pemecahan masalah, saya kira ini lebih tepat ya. Artinya apa? Artinya kita menyelesaikan masalah itu ada dasarnya gitu, teknik pemecahan masalahnya itu dengan menyebutkan tadi Permendagri nomor 1 tahun 2023. Jadi jelas kalau saya mengatakan bahwa teknik pemecahan masalah ada dasar hukumnya, maka lebih bisa diterima ya dari sisi penegakan hukum misalkan gitu, karena ada dasarnya. Dasarnya apa ini? Teknik pemecahan masalah ini menggunakan Telanstaf, ada dasarnya, itu Permendagri nomor 1 tahun 2023. Ya, kita bukan berarti menyampingkan teknik pemecahan masalah yang lain, tetapi ini teknik pemecahan masalah yang dasar hukumnya jelas gitu. Jadi ketika kita mengerjakan ini ada dasarnya. Kita kan sebagai negara yang menganut asas negara hukum, maka segala sesuatunya harus ada dasar hukumnya. Itu yang menurut hemat saya mengapa ilmu Telanstaf ini perlu para ASN menguasai.
Itu saja mungkin dari saya. Untuk lebih lanjutnya berbicara tentang Telansap ini memang dibutuhkan kelas khusus ya, dibutuhkan waktu yang khusus sehingga nanti Bapak Ibu sekalian para ASN bisa membuat Telansap. Tapi waktunya relatif ya, tergantung dari kemampuan kita sebagai ASN. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang lambat sekali ada, seperti itu. Tapi paling tidak mempelajari ilmu Telansap itu dengan waktu 3 hari terus-menerus, saya yakin Bapak Ibu bisa menguasai. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.